Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan, part 81. Xiaoyan sedikit mengernyit, tapi mata Wusan tegas, seolah dia siap memberikan segalanya jauh sebelum dia tiba. Beberapa pemburu dewa menginjak binatang terbang yang menyapu, melampirkan Wusan. Pada saat yang sama, beberapa rantai besi dengan duri dan duri mengikat anggota badan Wusan, dan duri menusuk daging dan darah. Wusan menggertakkan giginya, tetapi membuat tidak ada suara kesakitan. Hingga aku merasakan bahwa dingin di dadaku. Dengan suara daging dan darah yang menusuk, telapak tangan menebus punggung Wusan, menebus dadanya, dan jantung emas yang berdetak bisa terlihat di telapak tangan yang berlumur darah. Pada saat yang sama, Wusan juga memuntahkan seteguk darah. Nafas tiba-tiba merosot, dan beberapa suap darah disemprotkan berturut-turut. Setelah telapak tangan merah cerah ditarik dari dadanya berdasarkan kekuatan fisik yang kuat, lubang darah di dada Wusan mulai sembuh dengan cepat. Dan kecepatan menghancurkan yang mati dan yang membusuk secepat mungkin. Tetapi kekuatan Wusan juga langsung jatuh dalam sekejap. Hati abadi adalah inti dari keabadian kaisar. Dapat dilihat bahwa hati adalah sumber dari semua kekuatan keabadian. Untuk mengalahkan keabadian, seorang kaisar hati adalah Achillesnya tumit. Meskipun keabadian tidak langsung terancam setelah jantung diambil, tetapi jika kekuatan keabadian hilang ketika ranah jantung jatuh dan menjadi dewa pertempuran, ancaman itu akan hilang dalam sekejap. Tentu saja, ini hanya langkah pertama keabadian kaisar. Dengan peningkatan kekuatan keabadian tidak hanya akan ada di hati. Oleh karena itu, meskipun langkah pertama keabadian kaisar lebih unggul dari Dongxin, kelemahannya terlalu jelas dan hampir semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu, langkah pertama keabadian kaisar juga merupakan keabadian kaisar yang paling mudah dibunuh. Meskipun Xiaoyan belum menembus keabadian, dia memiliki pemahaman tentang keabadian saat ini. Dan bahkan dia tahu bahwa kelemahan keabadian adalah hati. Bawa dia kembali ke istana pemburuan dewa dan tunggu nasib tuan istana. Orang-orang yang dipimpin oleh ratusan pemburu dewa berkata, dia sepertinya tidak menganggap serius Xiaoyan, dan dia sepertinya tidak mengenal Xiaoyan. Adapun bintang ini hilang juga. Pria itu melambaikan tangannya, dan begitu kata-kata itu keluar, Wusan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah, dan matanya yang merah berlumuran darah. Dan masih banyak lagi. Saya telah mengaku bersalah, dan saya akan mengurus semuanya. Saya juga meminta semua pemburu dewa untuk melepaskan bintang ini. Wusan memandang pria yang dipimpin oleh pemburu dewa dengan tatapan ketakutan dan memohon. Sepertinya bahwa permohonan Wusan tidak dapat didengar. Mata pemburu dewa berkepala itu acuh tak acuh, tetapi matanya masih tegas. Segera, sidik jari berubah, dan suara dengungan pecah ketika mata berubah, dan runa misterius mulai mengalir. Pada saat ini, mata Wusan tiba-tiba beralih ke Xiaoyan, dan ada doa yang tak ada habisnya di mata itu. Sekarang Wusan tidak punya pilihan. Kekuatan abadinya juga telah diambil. Kekuatannya telah jatuh ke dewa perang. Dan bahkan biarkan Wusan tidak punya pilihan, kekuatan untuk melawannya hilang. Wusan bahkan mengerti bahwa jika dia meledakkan dirinya sekarang, dia mungkin tidak dapat mencegah bencana bahwa Tianan Zhongxing akan dihancurkan olehnya. Jadi, Wusan hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan.
Wusan tampaknya tidak melakukannya, berpikir bahwa istana dewa berburu akan melakukannya. Begitu tegas. Saya berpikir bahwa jika saya mengorbankan hidup saya sendiri, istana dewa berburu tidak akan menyakiti Tianan Zhaoxing. Jelas, Wusan yang terlalu memikirkannya. Bentuk dan gaya istana dewa berburu tidak suka mengalami masalah nanti. Pukulan mengubah langit mungkin tidak dapat sepenuhnya melenyapkan superstar langit. Tapi untuk bintang-bintang di bintang ini, untuk semua makhluk hidup, itu akan menjadi bencana. Bahkan jika bintang-bintang masih ada, Tianan Zhaoxing akan menjadi bintang mati tanpa kehidupan. Ini tidak berbeda dengan menghancurkan Tianan Zhaoxing. Tianan Zhaoxing telah mampu berkembang hingga hari ini, tetapi telah mengambil upaya banyak orang. Tetapi pada saat ini, selama para dewa marah, semuanya akan sia-sia. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia ingin membantu Wusan. Tidak ada yang lain. Faktanya, semuanya adalah nasib buruk yang dia bawa ke Wusan dan superstar surgawi ini. Jika Xiaoyan tidak pernah mencapai superstar surgawi, dia tidak akan menyebabkannya. Pemburu dewa tidak akan menyebabkan superstar surgawi dalam bawah jatuh. Segera prioritaskan Xiaoyan adalah untuk mencegah 100 pemburu dewa ini mengendalikan mata formasi yang mengubah surga. 10 juta jiwa klon pemakan jiwa memiliki dominan mutlak pada saat ini. Klon pemakan jiwa seperti anak laki-laki muncul, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kabut hitam yang dibentuk oleh kekuatan Yinsan dari 10.000 jiwa mengembun di belakang. Pikiran Xiaoyan aura yin dan jahat yang agung diselimuti ke arah 100 pemburu dewa. Melihat ini, pemburu kepala tahu bahwa Xiaoyan akan menghentikannya. Bahkan jika sidik jarinya berubah, mata formasi pengubah surga sudah siap untuk pergi. Selama pikirannya bergerak, sinar kehancuran akan melonjak keluar instan. Dewa Xiaoyan sudah bergegas keluar saat ini, dan dia segera berteriak keras. Yao runtuh! Domain Dewa Api Segudang, Bayan! Pikiran Xiaoyan bergerak. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan mereka bergerak saat ini adalah ini. Tapi Xiaoyan tahu bahwa jika dia benar-benar ingin menghentikan mereka, atau untuk sementara membatasi formasi, hanya mata anjing yang bisa melakukannya. Melihat formasi siap untuk pergi, para pemburu mempercepat perubahan sidik jari mereka. Tetapi wajah mereka mulai terlihat jelek. Logikanya, mata langit yang berubah seharusnya sudah diaktifkan sejak lama. Tapi tidak ada gerakan di mendapatkan momentum. Siap untuk dikirim, tetapi tidak bisa dikirim. Seolah-olah diblokir. Ya, aku tidak perlu memecahkan anjing itu, tapi tidak masalah untuk mengendalikannya selama beberapa saat. Mata anjing itu menggertakkan giginya pada saat ini, dan cahaya biru keluar dari mata mereka, menutupi mata formasi yang mengubah langit. Untuknya Wusan menunda untuk sementara waktu, dan Dongying juga menggunakan waktu ini untuk membatasi waktu yang singkat pada saat ini. Bunuh 1000 pisau, kecepatanmu. Aku tidak bisa bertahan lama. Lord Go. Goyan juga mengutuk dengan marah saat ini. Diperas sepanjang waktu, selalu keren. Dalam beberapa nafas, kekuatan klon yang melahap jiwa pemimpin untuk menyelubungi roh-roh jahat. Bahkan di domain Yaobeng dan Bayan Xiaoyan, nafas yang dikendalikan oleh mata anjing memberi Xiaoyan kesempatan, dan Xiaoyan juga memilikinya, untuk menghilangkan pimpinan secepat mungkin. Oleh karena itu, saat tubuh Xiaoyan mendekat, dia menyapu langsung ke arah pemimpin,
pemburu dewa. Kekuatan pemimpin adalah langkah kedua dari keabadian kaisar, dan itu jauh lebih lemah dari Senshin. 1 poin meski begitu, masih sulit bagi Xiaoyan untuk membunuhnya. Sayap dewa bela diri di belakangnya membuat kecepatan Xiaoyan melambung, tersapu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatan Yinsha dari klon pemakan jiwa langsung menelan ratusan pemburu dewa. Kekuatan Yinsha menghantam jiwa mereka semua, sehingga tubuh mereka tiba-tiba mandek, bercampur dengan runtuhnya Yao. Semua orang hanya merasa bahwa jiwa mereka keluar dari tubuh. Semua panca indera terputus, dan semua terpana. Hanya pembangkit tenaga listrik langkah kedua abadi kaisar yang tidak dibatasi oleh Bayan untuk waktu yang lama, dan dia pulih dengan cepat. Tetapi kekuatan Yinsha dari klon ribuan jiwa yang melahap jiwa masih dengan gila-gilaan menjelajahi jiwanya, membuatnya juga mengungkapkan wajahnya warna yang menyakitkan. Tapi melihat Xiaoyan yang sedang menjarah, mata pria ini tiba-tiba menunjukkan tatapan tegas, dan sepertinya dia berencana untuk membunuh Xiaoyan dengan pukulan yang kejam.